Selamat datang di online service C3 Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online seperti ini, saudara. Ini adalah ibadah online yang kita buat dalam situasi pandemi COVID-19. Kami sangat berharap Anda terus sehat dan berada dalam lindungan Tuhan, dan kita terus berdoa kiranya Tuhan terus melindungi kita. Selamat menikmati ibadah kita, selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga, dan juga selamat menikmati hadirat Tuhan. Ya, saudara, dalam hal ini akan kami berikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tetap di rumah saja, belajar, berdoa, ibadah dari rumah. Yang kedua, jika Anda keluar rumah, tetaplah kenakan masker Anda. Dan yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun. Hal ini semuanya untuk mengurangi penularan daripada COVID-19. Persembahan perpuluhan dan juga ucapan syukur Anda bisa langsung transfer ke rekening gereja. Nomor rekening tertera di bawah ini. Dan jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa menghubungi rekan kami, Ibu Kadek. Nomornya ada tertera di bawah. Anda bisa menghubungi dia. Dan yang terakhir adalah kami terus meminta jika Anda mempunyai beban-beban doa ataupun ada pokok-pokok doa yang mau kami doakan, silahkan hubungi Ibu Selfie. Ada nomornya di bawah yang akan membantu dan berdoa untuk Anda. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan, selamat menikmati fellowship bersama keluarga, dan menikmati hadirat Tuhan. Selamat siang dan selamat menikmati ibadah Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama. Sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Siapa muji Tuhan bersama-sama Bapak Ibu? Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan kita. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, and shout out your praises. You are the greatest. Oh, I'll shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Whoa, I shout out your praises. You are the greatest. Whoa, I shout out your praises. You are the greatest. I'm not waiting for a feeling. I just praise 'cause I believe it. This is more than just emotion. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love, your love, your love.
It's the power of your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Whoa. And shout out your praises. You are the greatest. Whoa. And shout out your praises. You are the greatest. Hey. You are all that I want. You're more than enough. And I will give you my praise. And I will. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, you are the greatest. You are the greatest, God. You are all that I want. You're more than enough. And I will give you my praise. And I will. Whoa. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Oh. Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. 'Cause I'm not enough. 'Cause I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again, Jesus? Jesus, as I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough, 'cause I'm not enough unless you come. Will you meet me here again, Jesus? Because all I want is
is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Jesus, come and meet us here again in this place. We need you right now. We need you right now. Jesus, Jesus, oh, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, and dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, and dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, Jesus, you're in this place. You're in this place. Even in our heart, God. Oh, Jesus, Jesus. Oh, I am not enough unless you come and meet me, God. Meet me, Jesus. Oh, oh, oh. 'Cause I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? You're all I want. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, Jesus, we believe in you, God. We believe in you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes you are, yes you are. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di hari pertama bulan Mei.
Ya, tidak terasa Tuhan sudah mengantarkan kita untuk memasuki bulan Mei. Saya percaya bahwa saudara semua, ya Bapak dan Ibu, tetap semangat, tetap bergairah untuk terus mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan di masa-masa musim yang semakin sulit seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa buat kita semua. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hati kita sudah dipersiapkan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Dan saya akan berdoa buat kita semua pada hari ini. Mari siapkan hati untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali lagi datang kepada Engkau beribadah, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami dan memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak dan Ibu, hari ini saya mau berbagi kepada kita semua dari Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 yang menjadi perhatian saya. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak dan Ibu, saya memberikan terjemahan sederhana dari ayat yang barusan kita baca. Seperti ini, bahwa seorang ayah tidak mungkin memberikan tanggung jawab dan tugas kepada anaknya melebihi kemampuannya, kekuatannya. Ya. Dan apabila seorang anak mengalami kesulitan di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya, ayahnya yang sayang kepada anaknya pasti akan menolongnya. Itu terjemahan sederhana dari saya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-13 ini, dari pasal yang ke-10 ini tiba-tiba ayat ini muncul di antara penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, oleh karena itu, alangkah bijaksananya kalau kita memberikan perhatian kepada ayat-ayat yang sebelumnya, Bapak dan Ibu. Nah, demikian bahwa jika kita baca dari ayat yang ke-10, dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, maka kita akan jelas bahwa Rasul Paulus sedang memberikan ilustrasi kepada jemaat di Korintus yang adalah penerima surat ini, yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah sebagai contoh, sebagai peringatan, di mana dijelaskan di ayat-ayat tersebut bahwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu berada di padang gurun, dan Firaun beserta tentaranya mengejar bangsa Israel. Dan di depan mereka ada Laut Merah. Mereka terjepit di antara tentara yang membunuh mereka dengan lautan di depan mereka. Tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat jalan keluar bagi bangsa Israel. Setelah mereka berada di padang gurun, mereka haus. Tuhan memberikan kepada mereka air. Mereka juga lapar, dan Tuhan memberikan kepada mereka makanan. Ketika siang hari, dalam terik matahari, mereka Tuhan berikan tiang awan. Ketika malam hari dan dingin, Tuhan memberikan kepada mereka
tiang api untuk mengharap mereka, dan begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah suatu pencobaan bagi mereka. Nah, ketika kita membaca terus bagian yang lain, ayat 6 sampai 10, kita tahu ada beberapa peringatan yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan seperti begini: jangan menginginkan yang jahat, jangan menyembah berhala, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan cabul, jangan mencobai Tuhan, jangan bersungut-sungut. Dan akhirnya Paulus berkata, jangan di antara mereka ada yang merasa diri kuat, agar mereka jangan jatuh. Nah, itulah latar belakang daripada ayat-ayat sebelum ayat yang ke-13. Jika kita simak dengan seksama, Paulus bermaksud bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami, ya, sesuai dengan ayat sebelumnya, adalah pencobaan itu datangnya dari luar diri mereka dan juga dari dalam diri mereka. Jadi hari ini kita ini sedang berjuang, kita ini sedang bergumul, lebih banyak menghadapi pencobaan, perjuangan, peperangan dari dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Sampai hari ini pun kita tetap masih terus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa menang melawan peperangan dari dalam diri kita. Contohnya, jangan menginginkan yang jahat. Bapak Ibu, kejahatan datangnya dari mana saja dan terjadi kapan saja. Tetapi itu bermula dari dalam diri. Ya. Jadi pikiran-pikiran jahat, hati yang jahat, sehingga itu akan menghasilkan suatu perbuatan yang jahat. Itu pergumulan kita. Jangan menyembah berhala, apapun juga yang menggantikan Tuhan, menempati posisi terutama, itu sudah menjadi berhala bagi kita semua, Bapak Ibu. Yang berikutnya dikatakan, jangan melakukan perbuatan cabul. Jadi pikiran-pikiran porno, hati yang memikirkan hal-hal yang tidak benar di depan Tuhan, yang cabul itu jangan kita lakukan. Jangan mencobai Tuhan. Bangsa Israel ini dengan sengaja bertubi-tubi secara terus-menerus tidak mengapresiasi, tidak bersyukur kepada penyertaan Tuhan. Dia mencobai Tuhan. Dan mereka menganggap bahwa Tuhan tidak ada di antara mereka. Dan dikatakan jangan bersungut-sungut. Jadi bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut kepada Musa. Sehingga justru kita kalau baca di ayat yang kelima, ya, sebagian besar di antara mereka itu binasa oleh karena pencobaan-pencobaan yang berasal dari dalam diri mereka. Justru kita hari-hari ini berjuang dengan pencobaan, dengan pergumulan, dengan kesulitan dari dalam diri kita ketimbang yang dari luar. Nah, oleh karena itu tibalah kepada ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa, Bapak Ibu, yang tidak melebihi kemampuan manusia. Dan jangan pernah berpikir bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Ya. Jadi jikalau Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit, pencobaan seperti hari-hari ini, Tuhan punya maksud. Tetapi Tuhan setia dan Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah yang menjadi topik, yang menjadi poin pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah Allah itu setia. God is faithful. Bapak dan Ibu, Allah itu setia dengan perkataannya, setia dengan janjinya. Allah tidak bisa merubah atau menjadi pribadi yang lain, karena itu nature-nya Tuhan. Dia Allah yang setia, karena dia Bapa yang baik, Bapak dan Ibu. Jadi Tuhan tidak pernah akan mengingkari janjinya. Jadi kesetiaan Tuhan itu sudah terbukti, Bapak dan Ibu. Baik hari-hari kemarin, hari-hari ini, dan hari esok, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah setia. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita hari ini bahwa Allah setia di tengah-tengah kita melewati masa-masa sulit ini. Allah setia menyertai kita. Allah setia mendampingi kita, sehingga kekuatan dari Dia kita dapatkan untuk kita terus berjuang, terus boleh bisa menang dalam
pencobaan-pencobaan ini. Nah, karena dia adalah Allah yang setia. Saya memberikan ilustrasi di dalam poin yang pertama, kesetiaan ini. Saya pernah membaca sebuah buku tentang kesetiaan dari burung Raja Wali, Bapak dan Ibu. Jadi di buku itu saya baca, burung Raja Wali adalah sepasang burung yang setia dengan pasangannya sampai masa tuanya. Jadi burung Raja Wali tidak pernah gonta-ganti pasangan. Segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama sebagai sepasang burung Raja Wali. Jadi kita sebagai manusia, kita bisa melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Bapak dan Ibu. Saya percaya kita semua sudah mengalami kesetiaan Tuhan hari-hari. Nah, poin yang kedua yang mau saya sampaikan hari ini adalah Allah itu pemberi jalan keluar, saudara, Bapak dan Ibu. Masalah apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa akan ada jalan keluarnya. Saat ini mungkin tidak kelihatan. Saat ini seolah-olah permasalahan itu begitu berat, begitu menggerogotin kita, begitu seolah-olah kita ini sudah mulai kehilangan tenaga, kehabisan akal, tidak ada jalan keluar. Tetapi percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberi jalan keluar. God is our way maker. Jadi Bapak dan Ibu, di tengah-tengah keadaan seperti sekarang kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan adalah jalan keluar daripada semua permasalahan kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami saat ini, selain mengalami bersama-sama secara global kita mengalami masalah COVID-19 ini, tetapi itu akan mengerucut kepada permasalahan kecil di rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, dan juga di dalam hubungan sebagai di antara keluarga, dan juga hubungan di antara masyarakat, komunitas kecil. Saya tidak tahu permasalahan apa. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban, Tuhan adalah solusi kita. Saya berikan ilustrasi. Ketika ada masalah di dalam sebuah pesta pernikahan di Kana, di Yohanes pasal 2, Bapak dan Ibu, mereka ada masalah kekurangan anggur. Yesus ada di tengah-tengah mereka, memberikan jalan keluar. Air dirubah menjadi anggur. Demikian juga di cerita yang lain, bahwa Yesus memberikan makan kepada 4.000 dan 5.000 orang. Di sana ada banyak orang yang lapar, yang letih, yang lesu. Sementara di tempat sepi tidak ada penyediaan makanan. Itu adalah masalah besar, ya. Dan Yesus ada di sana. Yesus memberikan solusi kepada mereka. Jadi di dalam setiap permasalahan Tuhan mau melibatkan manusia untuk bersama-sama memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang kreatif, jadilah orang-orang yang positif, jadilah orang-orang yang proaktif untuk tidak berdiam diri sehingga ada jalan keluar, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, mari saya memotivasi kita semua bahwa saya ingatkan bahwa Allah setia. Allah pemberi jalan keluar. Di masa-masa seperti ini, mari kita ingatkan satu dan yang lain. Jangan lupa bahwa Allah kita ini adalah Allah Bapa yang baik buat kita semua. Dia sayang sama kita. Dia tidak mungkin mengizinkan kita sebagai anak-anaknya untuk boleh atau diizinkan mengalami suatu masalah yang melampaui kekuatan kita. Dan kalaupun kita mengalami situasi saat ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga ketika di akhir musim sulit ini, kita akan mengapresiasi, kita akan bersyukur, kita akan mengatakan bahwa Allah luar biasa. Nah, saya akan memberikan motivasi untuk mengaplikasikan 2 poin ini di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, poin yang pertama, setia. Biarlah Bapak dan Ibu menjadi pasangan yang setia, suami setia kepada istri,
istri setia kepada suami di dalam segala musim. Jangan musim-musim yang baik saja. Kita sudah belajar dari Raja Wali tadi, Bapak Ibu. Begitu banyak perceraian terjadi, statistik sama data membuktikan perceraian setiap tahun meningkat, tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara. Penyebabnya hanya tidak setia. Karena begitu banyak pasangan orang kepingin menyelesaikan masalah dengan perceraian. Padahal perceraian bukan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah lebih besar. Ketahui, Tuhan membenci perceraian. Ketika orang membuat keputusan untuk cerai, justru itu melawan hukum Tuhan, Bapak dan Ibu. Jadi, yang pertama bahwa kita harus menjadi orang yang setia. Yang kedua, ketika ada masalah, kita jangan jadi orang yang pasif. Ya. Mari bersatu hati, bersama-sama, kita temukan masalah. Kita selesaikan masalah dan kita temukan jawabannya. Tetapi kita harus melibatkan Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, pasti ada jalan keluar. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah setia dan Allah akan memberikan jalan keluar. Saya akan berdoa buat kita semua. Persiapkan hati, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di surga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang terus menjamah, yang terus memberkati setiap umat-Mu, setiap pribadi yang mendengarkan tayangan ini. Biarlah mereka diingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami saat ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Kalaupun kami diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa sulit ini, Tuhan akan berikan kepada kami jalan keluar sehingga Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu sekarang perkatakan berkat kepada umat-Mu semua. Biarlah kekayaan, kemurahan, kelimpahan, kasih sayang dari Tuhan boleh mengalir, boleh melimpah kepada mereka semua. Dan biarlah di masa-masa sulit ini kami tetap semakin dekat kepada Tuhan. Bapa, sembuhkan kami, pulihkan kami, restorasi kami, kuatkan kami, urapi kami. Demikianlah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kami, sebagai gembala kami yang agung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Take me deeper than my feet.